kanal YouTube-nya Rencanamu bareng sama aku Faisal, yang kali ini akan ngebahas sesuatu yang mungkin dipertanyakan, mungkin kalian penasaran ya, tentang UTBK dan SBMPTN, khususnya ada tentang lintas jurusan dan cara cek syarat prodi. Tapi sebelumnya seperti biasa aku nggak akan bosen ngingetin ya kalian untuk subscribe. Ayo, mana tombol subscribe-nya? Langsung diklik ya. Dan juga nyalain loncengnya supaya kalian dapat notifikasi kalau misalnya Rencanamu bikin video terbaru yang pastinya menarik dan bermanfaat buat kamu. Gimana? Udah di subscribe? Bagus! Nah, lanjut nih ya sama obrolan kita kali ini, yakni tentang lintas jurusan. Mungkin teman-teman banyak yang bertanya-tanya gitu kan ya. Sebenarnya dengan keadaan UTBK yang sekarang gitu, yang cuma TPS doang, nggak ada tes mata pelajarannya ya kan, IPA ataupun IPS, itu artinya semua bisa milih jurusan apapun dong ya. Bisa aja yang anak IPS milih IPA, anak IPA milih jurusan bahasa, atau misalnya teman-teman yang di SMK bisa pilih juga semua jurusan. Bisa atau enggak? Ayo, ada yang udah tahu? Udah tahu belum? Udah tahu belum? Nah, berdasarkan sosialisasi UTBK SBMPTN 2020 yang diadakan oleh LTMPT pada 20 Mei 2020 lalu, itu dinyatakan bahwa lintas jurusan itu boleh dengan syarat. Nah, ini dia nih yang penting. Ada syaratnya lintas jurusan. Jadi, nggak semua ternyata bisa asal lintas jurusan. Ya, jadi tidak semua program studi menerima lintas jurusan. Ini sudah ditentukan oleh masing-masing program studi. Jurusan-jurusan atau program-program studi sosial humaniora ini umumnya bisa dimasuki oleh lulusan jurusan IPS, baik itu SMA maupun MA, dan bisa juga dimasuki oleh jurusan IPA dari SMA maupun MA, sama biasanya juga bisa dari lulusan paket C IPA maupun IPS juga gitu. Tapi kalau untuk bahasa sama SMK itu beda-beda ternyata. Sedangkan kalau jurusan jurusan Saintek ini umumnya hanya bisa dimasuki oleh jurusan IPA, oleh lulusan jurusan IPA, SMA IPA, MA IPA, paket C IPA, dan juga sebagian jurusan SMK. Jadi memang benar-benar beda-beda banget. Ambil contoh nih ya, contohnya adalah yang aku udah cek UI ya, Universitas Indonesia. Untuk program-program studi Saintek ini memang harus lulusan SMA atau MA IPA, itu yang udah pasti bisa tuh ya. Nah, tapi ada beberapa kayak misalnya keperawatan. Keperawatan itu bisa diambil oleh lulusan SMK keperawatan. Terus kemudian jurusan farmasi UI itu juga menerima teman-teman lulusan SMK farmasi sama SMK teknik kimia gitu. Jadi emang bener-bener beda-beda banget. Kalau misalnya kita ngeliat FKG kedokteran gigi ya sama kedokteran di UI, itu mereka menerima lulusan SMA IPA, MA IPA, dan juga paket C IPA. Tapi jurusan-jurusan di Fakultas Kesehatan Masyarakat itu hanya menerima lulusan SMA jurusan IPA. Ini terakhir kali aku ngecek ya. Bisa jadi berubah menjelang pendaftaran. Kayaknya sih nggak berubah, tapi aku nggak tahu. Jangan-jangan ada perubahan, kalian bisa langsung cek aja. Nanti aku kasih tahu cara ngeceknya gimana. Ya, tapi yang jelas memang bisa lintas jurusan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh program studi. Gitu. Jadi cukup jelas ya di sini. Dan waktu itu juga dijelaskan pada saat sosialisasi itu bahwa ini didasari oleh risetnya Dikti ya selama kurang lebih 5 tahun terakhir. Jadi berdasarkan riset mereka itu memang sudah dilihat ada beberapa kebijakan yang harus diambil terkait lintas jurusan ini. Jadi memang nggak semua bisa asal lintas jurusan, ada syarat-syarat khususnya. Oh iya, sebelum beranjak tadi mungkin juga ada yang mikir, berarti yang Saintek sama sekali nggak boleh nih yang IPA. Nah, aku kan belum cek bener-bener semua satu persatu gitu ya. Cuman aku sempat ngecek di ITERA, tau nggak ITERA ini kampus yang cukup baru, tapi peminatnya lumayan, Institut Teknologi Sumatera. Nah, ITERA ini ada satu jurusan Saintek yang bisa dimasuki oleh lulusan SMA IPS, yakni jurusan DKV atau Desain Komunikasi Visual. Selain lulusan SMA IPS pun, DKV ITERA ini juga bisa dipilih oleh teman-teman yang lulusan paket C IPA, IPS, paket C Bahasa, lulusan SMA Bahasa, MA IPS juga bisa, MA Bahasa pun bisa. Dan juga ada beberapa jurusan SMK yang lulusannya bisa mendaftar ke DKV ITERA. Jadi benar-benar khusus per prodi itu beda-beda, teman-teman harus cek. Nah, ini yang mau kasih tahu gimana cara ngecek syaratnya siapa aja yang boleh masuk ke prodi tersebut.
Caranya pertama teman-teman masuk ke lamannya LTMPT di ltmpt.ac.id. Kayak begini wujudnya. Nah, ketika udah, teman-teman silakan pilih bagian SBMPTN. Itu kan di sebelah kanan ada tulisan halaman utama, di sebelah kiri ada tulisan halaman utama, terus ada informasi umum. Nah, di bawahnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang kelima itu ada SBMPTN. Nah, pilih SBMPTN. Kalau udah pilih, nah wujudnya akan menjadi daftar perguruan tinggi negeri. Nah, ini adalah daftar nama kampus-kampusnya yang diurutkan. Kalau aku lihat sih ini dari yang paling barat ya, Unsyah atau Universitas Syah Kuala di Aceh. Terus ngurut ke bawah nih, silakan lihat, bisa diklik namanya atau klik di sebelah kanannya ada tulisan lihat prodi. Nah, misalnya kita ambil Universitas Sumatera Utara. Kita ambil ya, kita cek USU. Nah, ini di USU kita bisa ngeliat sudah ada pembagiannya juga, ada tab Saintek dan ada tab Soshum. Nah, di situ kita bisa langsung pilih, misalnya kita mau ngeliat di jurusan Sainteknya, salah satunya misalnya di jurusan Ilmu Keperawatan. Nah, ini bisa kita klik di jurusan Ilmu Keperawatan. Kemudian, nah di sebelah kanannya ini sudah ada informasi umumnya. Jadi nama jurusannya apa, jenisnya apa, jenis itu berarti Saintek atau Soshumnya. Terus kemudian daya tampung tahun ini lewat SBMPTN berapa, kalau sini ada 90. Kemudian apakah perlu portofolio atau tidak, ternyata tidak ada. Kalau misalnya perlu, itu ada tulisan jenisnya. Gitu ya, jenisnya misalnya seni rupa, kriya, nah itu ada tulisannya nanti. Nah, di bawahnya tuh ada syarat SMTA. Ya, bisa dilihat di situ ada syaratnya siapa aja sih lulusan SMTA jenis apa gitu ya. Sekolah menengah tingkat atas jenis apa yang bisa mendaftar dan bisa diterima. Kalau di sini berarti kalau jurusan keperawatan di Universitas Sumatera Utara ini hanya menerima dari SMA jurusan IPA, dari Madrasah Aliyah jurusan IPA, kemudian lulusan paket C IPA, dan menerima dari SMK jurusan keperawatan. Hanya itu aja. Kita coba cek ambil jurusan yang lain ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, IPB, Institut Pertanian Bogor. Kita bisa lihat bahwa di sini tidak ada jenis Soshum. Jadi semuanya Saintek. Walaupun memang ada jurusan-jurusan yang kalau di kampus lain jurusannya ini maksudnya ke Soshum. Misalnya kita bisa ambil manajemen dan ekonomi pembangunan. Kita ambil salah satunya ekonomi pembangunan. Nah, di sini ekonomi pembangunan yang masuk Saintek, ternyata kalau kita lihat syarat SMTA-nya harus SMA IPA, MA IPA, dan juga lulusan paket C IPA. Tidak menerima IPS bahasa, tidak menerima SMA keagamaan atau teologi, juga tidak menerima SMK sama sekali. Kita ambil contoh satu lagi. Nah, ini kita di Universitas Indonesia, kita pilih Soshum. Kemudian kita pilih jurusan Sastra Belanda. Ini salah satu jurusan yang cukup unik ya, nggak banyak ada di mana-mana. Salah satunya adanya di UI. Nah, di Sastra Belanda ini bisa kita lihat, ini banyak nih yang bisa mendaftar di sini. Syarat SMTA-nya ada SMA IPA, IPS Bahasa, MA IPA, IPS Bahasa, lulusan paket C IPA, IPS Bahasa juga, dan SMK-nya jurusannya pun banyak. Dari yang teknik, ada perhotelan, pariwisata, ada seni rupa, seni tari, karawitan, broadcasting ada. Jadi macem-macem banget. Bener-bener per program studi beda. Ya, jadi sekali lagi kalau mau ngecek bisa cek di ltmpt.ac.id, pilih SBMPTN, terus kemudian pilih kampusnya, cek di program studinya, nanti di sebelah kanan sudah ada informasi umum, di bawahnya ada syarat SMTA. Di situ kamu bisa lihat kira-kira kamu itu bisa atau enggak buat mendaftar dan diterima di program studi tersebut di kampus tersebut. Gimana? Udah cukup jelas ya kayaknya bahwa kita bisa lintas jurusan, tapi memang tidak semua bisa memilih semua. Ya, tidak semua lulusan bisa memilih semua program studi. Hanya program studi tertentu yang sudah ditentukan. Ya, ini ketentuannya dari program studi dan bisa kita cek di ltmpt.ac.id di bagian SBMPTN. Kalau masih ada pertanyaan, masih ada yang penasaran ya hal-hal lainnya, atau misalnya mau konsultasi juga boleh di kolom komentar langsung, atau misalnya mungkin mau berdiskusi ya, ngajak diskusi, kenapa sih kok yang IPS nih nggak bisa ngambil IPA tapi yang IPA bisa ngambil IPS? Boleh berdiskusi di kolom komen ya. Dan jangan lupa juga subscribe kalau masih belum juga ya kan. Follow juga media sosial lainnya Rencanamu, selain di YouTube ada di Instagram rencanamu.id, ada di TikTok juga. Ya, jangan lupa follow. Kalau muncul, kalau kamu ngerasa itu bermanfaat,
boleh banget di like dan juga di share ke teman-teman kamu, saudara-saudara kamu yang kayaknya membutuhkan. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.